Kamu pulang bareng siapa? Tanya Dirga setelah selesai makan siang. Dijemput sopir, Kak, karena tadi aku kesini diantar mama, tapi mama sekarang udah pergi ke rumah temennya, balas Kinara, seraya membersihkan wajah Vino dengan tisu basah. Kalau begitu biar aku aja yang antar kamu pulang, karena kita searah, tawar Dirga tersenyum senang. Baik Kak, kalau gitu aku kabarin Pak sopirnya dulu, biar nggak usah jemput aku. Kinara pun menghubungi sopirnya. Andreas yang sedari tadi diabaikan pun hanya bisa mengepalkan tangannya erat. Pria tampan itu hanya bisa diam dan menonton obrolan manis antara Kinara dan Dirga. Bahkan si kecil Vino tak sekalipun melirik ke arahnya. Kalau kamu ingin pulang, aku juga bisa mengantarkan kamu. Untuk apa pulang bersama dengan orang asing yang baru beberapa saat kamu mengenalnya? Ujar Andreas yang sedari tadi diam. Dirga yang mendengar dirinya disebut orang asing pun tak terima. Pria tampan itu ingin menyela, akan tetapi Kinara lebih dulu berkata, membuat Andreas bungkam. Kak Dirga bukan pria asing, dia adalah pria baik yang baru saja aku kenal. Pria pertama yang memperlakukan aku seperti manusia, dan pria pertama yang memberi pelukan pada Vino, anakku, yang ayahnya sendiri tak pernah menganggapnya ada. Jadi sekarang sudah jelaskan kalau Kak Dirga itu bukan pria asing. Kinara menekankan perkataannya, menatap dingin penuh kebencian terhadap Andreas. Sorot matanya menampakkan rasa jijik, marah, kecewa, dan sedih. Andreas termangu mendengar kata-kata pedas yang keluar dari mulut Kinara. Semakin hari perubahan Kinara semakin besar, sampai-sampai Andreas tak dapat mengenali Kinara lagi. Tak ada ketakutan dan kelemahan yang Kinara miliki sekarang. Ayo Kak, kita pulang sekarang. Lama-lama berada di sini membuat nafasku sesak saja. Kinara merangkul lengan Dirga tanpa sadar. Janda muda itu pergi bersama duda tampan itu, meninggalkan sosok mantan suaminya yang dulu pernah menyakitinya. Andreas menatap punggung Kinara yang perlahan menjauh dan hilang dari pandangannya. Pria tampan itu memegang dadanya yang terasa sesak. Pria tampan itu tertawa hambar. Apa ini yang dia rasakan dulu saat kehadirannya tidak dianggap? Kenapa rasanya sangat menyakitkan? Gumam Andreas pelan. Selama perjalanan pulang, tak ada yang berbicara. Vino telah tidur di kursi belakang, sedangkan Kinara duduk di kursi depan bersama dengan Dirga. Duda tampan itu melirik ke arah Kinara yang sesekali menghapus air matanya. Dirga menepikan mobilnya ke pinggir jalan, membuat Kinara merasa bingung. Kenapa berhenti Kak? Tanya Kinara dengan suara serak, menatap Dirga dengan tatapan yang sembab. Dirga tidak menjawab. Pria tampan itu malah membuka sabuk pengamannya, lalu memeluk erat tubuh Kinara. Menangislah dalam pelukanku, ceritakan semuanya padaku, bagi rasa sakitmu padaku. Aku siap mendengarkan semuanya, ujar Dirga lembut, mengusap punggung Kinara lembut. Kinara yang memang sedang merasa sedih pun langsung menangis dalam pelukan Dirga. Sedari tadi saat makan siang, Kinara menahan tangisnya bertemu dengan Andreas, seolah membuka luka lamanya. Bayangan di mana Andreas memperlakukannya tak adil, bahkan tak ada menganggapnya ada, masih membekas, menyisakan luka yang teramat dalam di hatinya. Sakit, diri Kinara pelan, nyaris tanpa suara. Dirga mengeratkan pelukannya. Pria tampan itu menepuk punggung Kinara yang bergetar. Pria tampan itu hanya bisa menenangkan Kinara melalui pelukan hangat. Sekarang tidak akan sakit lagi. Ada aku yang akan menjagamu. Tidak akan aku biarkan ada yang menyakitimu lagi. Percayalah, aku tidak akan mengabaikanmu seperti yang lainnya, ujar Dirga, berusaha menenangkan Kinara. Kinara berusaha menahan suara tangisnya agar tak lepas karena takut membangunkan Vino. Entah apa yang terjadi pada hari Kinara. Janda muda satu anak merasa sangat nyaman dalam pelukan Dirga. Terlebih lagi kata-kata Dirga yang seperti obat bagi Kinara. Dirga melonggarkan pelukannya, lalu menghapus jejak air mata yang mengalir di pipi Kinara dengan jari-jarinya.
Jangan menangis lagi, air matamu terlalu berharga untuk menangisi orang-orang yang tak berharga itu, kata Dirga lembut menatap bola mata Kinara. Tatapan keduanya bertemu, entah siapa yang memulai, akan tetapi bibir keduanya sekarang sudah bertemu dan bersatu. Dirga menahan Kinara guna memperdalam. Tak dapat dipungkiri itu merupakan kedua untuk Kinara. Yang pertama bersama dengan Andreas sebelum bercerai, dan yang kedua bersama dengan Dirga. Nara, Kak, keduanya saling memanggil, membuat mereka saling memasang senyum kikuk. Dirga menjauhkan wajahnya dengan wajah Kinara. Pria tampan itu mengusap membuat Kinara memalingkan wajahnya, tak sanggup melihat hal tersebut. Kamu duluan, ujar Dirga mempersilahkan Kinara untuk memulai pembicaraan. Kakak saja yang duluan, balas Kinara gugup. Baiklah, kalau begitu aku akan berbicara hal penting, tapi bukan sekarang, ucap Dirga membuat Kinara langsung menatap ke arahnya dengan tatapan bingung. Kenapa bukan sekarang? Tanya Kinara heran. Karena sekarang aku harus mengantarkan kamu pulang dulu. Kasihan Vino, dia pasti kelelahan, tidurnya kurang nyaman kalau kelamaan di dalam mobil. Jelas Dirga membuat Kinara menoleh ke belakang. Gadis cantik itu tersenyum manis melihat sang anak yang tertidur pulas di kursi belakang. Tak lupa Kinara letakkan bantal besar di samping tubuh Vino agar tak membuat Vino jatuh. Ayo kita pulang, balas Kinara, membuat Dirga langsung menyalakan mesin mobilnya kembali. Mereka melanjutkan perjalanan dengan senyuman manis terpasang di wajah keduanya, saling melempar senyum manis dan malu-malu, persis seperti anak remaja yang sedang kasmaran. Padahal keduanya sama-sama berpengalaman karena keduanya adalah duda dan janda, sama-sama satu anak pula. Namun karena perasaan cinta hadir di dalam lubuk hati keduanya, membuat suasana tersebut layaknya berpacaran di zaman remaja dulu. Oh ya ampun, sepertinya aku harus segera menghalalkan Kinara. Takutnya nanti dia keburu dilamar orang. Batin Dirga tak sabar. Apa kamu serius? Model pendatang baru yang kamu maksud itu adalah Kinara, janda muda satu anak itu, janda kampungan itu, sentak Aluna pada asistennya. Aluna dan Sandra telah tiba di gedung agensi milik perusahaan tempat Aluna bernaung. Wanita cantik itu segera bertanya pada asistennya yang pada saat itu kebetulan sedang kembali bekerja setelah beberapa bulan vakum karena melahirkan. Benar Al, dia adalah Kinara. Tapi aku bingung, kenapa namanya sama dengan adik tirimu itu? Tanya sang asisten Aluna heran. Aku tidak sudi punya adik tiri sepertinya, ketus Aluna yang merasa sangat kesal. Kemudian dia mengajak sang ibu keluar dari ruangannya. Aluna dan Sandra masuk ke dalam mobil mereka. Wanita cantik itu mengacak-acak rambutnya frustasi, hatinya marah dan resah karena takut tersaingi oleh Kinara yang saat ini telah menjelma menjadi sosok Cinderella. Bagaimana ini mah? Aku tidak mau karirku hancur karena digantikan oleh si buruk rupa itu. Aku tidak mau di masa depan jobku kembali diambil alih olehnya. Lagian kenapa dia harus berubah sih? Aluna berteriak kesal dalam mobil. Rasa tak terima, iri, dengki, dan cemburu bercampur menjadi satu. Dia tak ingin Kinara menandingi dirinya. Sabar sayang, bukankah kita bisa menghancurkan karirnya dengan menyebarkan foto Kinara saat dia masih burik dulu, gemuk, berjerawat, dan berkomedo? Pastinya para investor perusahaan dan para CEO tidak akan ada yang mau mengontrak dirinya. Mereka akan merasa jijik melihat Kinara, ujar Sandra dengan tatapan murka dan sinisnya. Aluna tertawa jahat mendengar saran dari ibu tercintanya itu. Benar mah, terus kita tambah dengan isu Kinara melakukan operasi plastik. Pastinya netizen akan ikut mencercanya dengan mengatakan dia manusia plastik, balas Aluna tertawa lepas. Wanita yang memiliki hati penuh
rasa dengki dan iri itu telah mengatur berbagai macam rencana yang akan dia lakukan untuk menghancurkan hidup Kinara lagi. Sekali gagak akan terus menjadi gagak, tidak akan bisa menjadi Phoenix, gumam Alunah menyeringai kejam. Sudah 1 bulan Kinara menggeluti dunia modeling. Janda muda 1 anak itu sangat disukai oleh para investor dan CEO kaya raya. Kepribadian Kinara yang hangat dan ramah membuat rekan-rekan kerjanya merasa sangat bahagia, tak sombong dan memiliki etika yang baik. Itulah kepribadian Kinara. Kinara yang baru saja selesai berganti pakaian pun segera pulang menuju lobi perusahaan. Kira-kira apa yang akan Kak Dirga bicarakan ya? Aduh, kok aku malah deg-degan begini sih? Kinara menyentuh pipinya yang terasa panas. Gadis cantik itu merasa gugup dan jantungnya berdebar tak karuan. Seumur hidup baru kali ini dia merasakan sensasi yang seperti ini. Seminggu yang lalu, Dirga mengajak Kinara makan malam istimewa bersama, hanya berdua tanpa ada Vino dan Baby L. Namun karena jadwal Kinara yang terlalu padat membuat rencana tersebut terkendala, sehingga malam ini Kinara menghubungi Dirga dan mengatakan dirinya memiliki waktu. Tentu saja Dirga sangat senang meminta dia menyuruh Kinara menunggu di lobi perusahaan karena Dirga akan segera meluncur ke sana guna menjemputnya. Tak berselang lama, mobil sport milik Dirga telah tiba. Lampu mobilnya menyoroti Kinara yang terlihat sedang bersandar di tiang penyangga lobi. "Maaf, aku terlambat," Dirga berkata dengan raut wajah penuh sesal. Pria tampan itu tak enak hati karena telah membuat Kinara menunggu lama. "Tidak apa-apa Kak, aku juga baru keluar," balas Kinara tersenyum manis. Mata Dirga menatap bibir Kinara yang terlihat menggoda. Pria tampan itu segera mengusir pikiran jahat yang menyuruhnya untuk mungil yang manisnya seperti permen kapas itu. Dirga memukul kepalanya pelan, membuat Kinara merasa heran. "Kakak kenapa?" tanya Kinara bingung. Tidak apa-apa, ayo masuk." Dirga membuka pintu mobilnya, mempersilahkan Kinara masuk. Dengan senang hati, Kinara masuk ke dalam mobil Dirga. "Kita kemana Kak?" "Ke suatu tempat yang istimewa," balas Dirga santai, membuat Kinara menundukkan wajahnya malu. Selama perjalanan dengan tangan Dirga merasa gatal ingin menggenggam tangan Kinara, namun pria tampan itu tak berani karena takut Kinara akan merasa risih padanya. Kinara tersentak dikala tangannya tiba-tiba digenggam lembut oleh Dirga. Dirga tak berkata apa-apa, bahkan pria tampan itu hanya menatap lurus ke depan tanpa menoleh ke arah Kinara yang sekarang menatapnya. Oh, demi apapun, Dirga benar-benar kelewatan. Dia yang menggenggam tangan Kinara, tapi dia yang terlihat tak acuh. Padahal wajah Kinara saat ini sudah sangat memerah padam. Kinara terpana melihat restoran mewah yang dipesan oleh Dirga khusus untuk mereka berdua. Tidak ada pengunjung lain, hanya ada para pelayan yang berjejer rapi menyambut kedatangan mereka. Dekorasi restoran tersebut didesain sangat romantis, bahkan suara musik menemani suasana romantis tersebut. "Kak, ini..." Kinara tak dapat menahan senyumnya. Hati janda muda itu terasa sangat berbunga-bunga diperlakukan romantis seperti ini. "Spesial untuk kamu," Dirga tersenyum manis, lalu menarik kursi untuk Kinara. "Kita makan dulu, setelah itu baru kita masuk ke acara selanjutnya," ujar Dirga, membuat Kinara mengangguk pelan. Perlakuan Dirga benar-benar sangat tak baik untuk jantung Kinara. Sedari tadi jantung janda muda itu berdegup layaknya atlet yang sedang lari maraton. Dirga memotong stik daging lalu menyuapi Kinara seakan tak mampu menolak. Kinara hanya bisa menerima perlakuan Dirga. Setelah selesai makan, Dirga mengajak Kinara berdansa viola dan piano dimainkan oleh pemainnya masing-masing. "Aku tak bisa berdansa Kak, aku akan mengajarkanmu. Letakkan tangan kananmu di bahuku, lalu ikuti gerakanku."
Dirgah memberikan instruksi pada Kinara. Keduanya pun berdansa. Kinara menundukkan wajahnya, tak berani menatap Dirgah yang sekarang menatap intens dirinya. Apa wajahku terlihat mengerikan, sehingga kamu tidak berani menatapnya, Nara? Dirgah berbisik di telinga Kinara, membuat tubuh Kinara meremang. Hembusan nafas Dirgah menerpa leher jenjangnya, menciptakan sensasi aneh dalam tubuhnya. Tidak, Kak. Kakak sangat tampan, ujar Kinara keceplosan, membuat Dirgah mencoba menahan senyumnya. Benarkah? Dirgah menyatukan keningnya dengan kening Kinara sehingga hidung mereka bersentuhan. Benar, cicit Kinara pelan karena merasa gugup. Baguslah kalau aku tampan. Menurutmu karena hanya orang tampan yang bisa menjadi ayah sambung Vino? Balas Dirgah membuat Kinara melongo.